Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 741. Mata Tuan Adams terbelalak saat Jasper berkata demikian. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat Jasper melihat ke atas sambil tersenyum. Tuan Adams, apa kau punya pendapat lagi? Memikirkan taruhan yang dia buat dengan Jasper, Tuan Adams mendengus dingin dan berkata, "Ini semua uangmu, Tuan Lynn, tentu saja, aku tidak keberatan jika kau bersedia menghabiskan uang itu, aku hanya berharap kau tidak berakhir merasa buruk ketika tidak satu pun dari 70 server grup yang dapat digunakan." Jasper hanya tersenyum dan tidak lagi memarahi Tuan Adams. Dia segera mengumumkan, "Semuanya, tolong bekerja sedikit lebih keras hari ini, tetap berpegang pada senjata kalian, dan bekerja dalam beberapa jam tambahan. Aku akan bergabung dengan semua orang untuk bekerja lembur, juga, makan malam aku yang sediakan. Aku akan memerintahkan koki dari Seraton untuk menyiapkan sesuatu untuk kita. Pastikan semuanya dilakukan dengan baik di pihak kalian." Sorak-sorai memenuhi seluruh kantor cabang. Keluar dari ruang konferensi, Jasper memperhatikan ekspresi Jack yang agak kaku saat mereka berjalan ke kantor Jack. Dia tersenyum dan bertanya, "Jack, apa kau gugup? Ini tidak seperti dirimu." Jack tertawa getir. "Tuan Lynn, mungkin tidak ada artinya bagimu. Tetapi kami telah menghabiskan terlalu banyak waktu dan uang untuk proyek United Legends ini. Aku tidak berpikir aku masih akan memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan jika ini gagal." Menepuk bahu Jack, Jasper berkata sambil tersenyum, "Pertama-tama, kita tidak akan gagal. Kedua, bahkan jika kita gagal, itu tidak penting. Kerugian adalah kerugian. Aku masih mampu kehilangan sedikit uang ini, dan ini akan menjadi pertama kalinya aku gagal, jadi aku tidak keberatan mencicipinya." Jack menatap Jasper dengan pandangan kosong sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, "Tuan Lynn, terus terang, apa yang kau katakan terkadang benar-benar membuatku ingin meninjumu. Hahaha. United Legends akan segera dibuka untuk pengujian beta terbuka." Berita itu menyebar ke seluruh negeri dalam waktu singkat. Selama ini, tidak masalah apakah seseorang mengakses portal web atau aplikasi perpesanan, bahkan ketika mereka pergi ke warnet untuk menjelajahi internet, ada iklan United Legends di mana-mana. Netizen yang tak terhitung jumlahnya telah secara diam-diam berubah menjadi pemain game kuasi online. Mereka penasaran dengan game yang selama ini merajai internet. Pada tahun 2001 ketika permainan dalam negeri masih langka, jenis permainan yang banyak dimainkan orang seperti Command and Conquer, Red Alert, meskipun menarik, tetap saja akan membosankan setelah beberapa saat. Masih belum ada satupun dari game bermain peran multi pemain daring yang besar di pasar domestik. Saat ini, semua pemain sedang menantikan rilis game tersebut. Setelah berita itu dirilis, semua orang berusaha mengumpulkan teman melalui panggilan telepon dan aplikasi pesan teks. Para pria yang telah menjadwalkan kencan dengan pacar mereka semua harus tiba-tiba bekerja lembur untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, para siswa yang memiliki tugas yang belum selesai juga tiba-tiba bekerja keras untuk menyelesaikannya dalam satu hari. Mereka yang punya rencana di malam hari tiba-tiba membuat alasan untuk tidak bisa datang. Pukul 6 sore pada malam hari, lautan orang membanjiri warnet di seluruh negeri pada waktu yang hampir bersamaan. Satu demi satu, mereka duduk di depan komputer mereka setelah menyalakannya, menunggu sampai jam 7 malam. Saat mereka menunggu, mereka melihat ke kanan dan ke kiri hanya untuk melihat bahwa semua orang di sana sedang menunggu rilis United Legends. Seketika, mereka semua tersenyum. Ide pengguna apa yang akan kau pilih? Kau ingin pergi ke alam mana? Apakah kau akan memilih prajurit atau penyihir? Atau mungkin pendeta? Seperti itulah, mereka mulai mengobrol tentang game itu. Pemilik warnet itu tersenyum miring dan mulai berterima kasih pada Sena. Sulit untuk mengatakan masa depan permainan seperti itu, tetapi setidaknya untuk saat ini, bisnis berjalan dengan baik.
Tidak hanya para pemain memiliki harapan yang tinggi, tetapi orang lain dari industri game lokal dan industri internet juga mengawasi game tersebut. Sena adalah orang pertama yang terjun ke game online dan telah menerima cukup banyak perhatian karenanya. Semua orang menunggu dengan tenang untuk hasilnya, untuk melihat apakah game ini akan meledak di negara ini. Dengan harapan jutaan pemain, jarum jam perlahan menunjukkan pukul 7 malam. Buka servernya. Dengan perintah dari Jasper, 10 server grup pertama dibuka. Tuan Adams dan Jack sedang menatap komputer. Komputer ini memiliki program master control dan dapat langsung mengamati beban di setiap server. Server terbuka dan beberapa pemain sudah memasuki permainan. Oh tidak, bebannya terlalu besar. Servernya mogok. Kedua kalimat ini diucapkan hampir bersamaan. Pada saat itu, ekspresi Jasper suram. Apa yang kalian semua lakukan? Aku sudah memberitahu kalian sejak lama untuk memperhatikan beban server. Saat server mencapai kapasitas penuh, hentikan pendaftaran untuk server saat ini segera dan buka yang baru untuk mengarahkan lalu lintas. Namun, kalian masih membiarkan server mogok. Semakin tenang seseorang biasanya, semakin menakutkan mereka ketika amarahnya berkobar. Jasper biasanya selalu tenang dan terkendali, tidak peduli dengan siapa dia berhadapan. Namun, sekarang setelah dia mulai menegur, tidak ada seorang pun di seluruh kantor termasuk kelompok teknisi cerewet dari Koreana yang berani mencicit. Pada akhirnya, tetap Jack yang menghadapinya dan berkata, "Tuan Line, kami telah menetapkan ambang batas, tetapi lalu lintas pada saat itu sangat besar sehingga kami tidak dapat menahannya sama sekali, sehingga jatuh di tempat itu." Jasper mengerutkan kening. "Jangan bicarakan ini sekarang, mulailah mengarahkan lalu lintas dan arahkan para pemain ke server baru." Sama seperti itu, batch pertama dari 10 server grup terisi dalam 10 detik pertama peluncuran United Legends. Pemain baru tidak memiliki cara untuk mendaftar akun dan dengan cemas menggebrak meja mereka. Namun, pengumuman segera dipublikasikan di situs resmi, dan dengan itu, 30 grup server cadangan dibuka sekaligus. Bagaimanapun, orang-orang yang mengawasi United Legends menghela napas karena mereka sudah tahu bahwa permainan itu tidak akan terhentikan. Meskipun merilis 30 server grup lainnya, mereka masih tidak bisa menahan kegembiraan para pemain. Permainan baru yang masih segar, antarmuka pengguna baru, dan sistem yang belum pernah dilihat sebelumnya. Semua elemen yang berbeda ini menarik pemain baru secara terus-menerus. Karena itu, bahkan server cadangan dirilis satu demi satu. Pada saat yang sama, jumlah individu yang online di semua server juga meningkat. Dari 100.000 pertama menjadi 300.000, kemudian naik menjadi 500.000 dan sekali lagi menjadi 1 juta. Sudah jam setengah 1 pagi hari berikutnya ketika kelompok server cadangan terakhir dirilis. Pembukaan game Legend baru pada pukul setengah 1 dini hari adalah sesuatu yang tidak akan terjadi lagi di tanah air dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini, jumlah pemain yang online di United Legends telah mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 1,95 juta. Sebanyak 80 kelompok server diisi sampai penuh. Tuan Adams duduk di kursi, wajahnya pucat saat ia melihat angka itu di layar komputer. Tak percaya, dia menelan ludah, merasa mulutnya sedikit kering. Sebuah game yang dia buat benar-benar memiliki 1,95 juta pemain online pada saat yang sama pada hari pertama pengujian beta terbuka. Itu bukan sesuatu yang bahkan berani dia bayangkan sebelumnya. Namun, keajaiban benar-benar terjadi di depan matanya. Berapa banyak orang yang online saat game diuji di Koreana sebelumnya? Angka itu bahkan bukan 100.000 yang menyedihkan. Namun, permainan tersebut sebenarnya telah mencapai hasil yang sensasional di daratan. Ini adalah hal yang patut disyukuri, tetapi Tuan Adams tidak bisa membiarkan dirinya bahagia. Ini karena hasil taruhannya dengan Jasper sekarang telah ditentukan. Meskipun mereka belum mencapai 2 juta, semua orang tahu bahwa celah 50.000 akan mudah dijembatani pada pagi hari ketika lalu lintas akan mencapai puncaknya karena hari libur.
Saat ini, semua orang di kantor cabang bersorak dan merayakannya. Jasper juga telah memenuhi janjinya. Dia mendapatkan koki eksekutif dari Hotel Sheraton dan tim kokinya untuk menyiapkan makan malam yang mewah untuk semua orang. Tidak hanya itu, dia bahkan memberi semua orang amplop berisi bonus gaji 1 bulan. Siapa yang tidak suka bos seperti dia? Bahkan para teknisi dari Koreana menatap Jasper dengan bintang di mata mereka. Tuan Adams adalah satu-satunya yang berdiri di samping sendirian. Dia bisa melupakan kekalahan taruhan, tetapi yang lebih mengganggunya adalah bahwa Jasper mungkin telah melihatnya sebagai badut sejak awal. Tuan Adams berdiri dan berjalan menuju Jasper, sambil menghela napas panjang dan dalam. Dia berkata, "Tuan Lin, kau menang." Jasper menjawab dengan acuh tak acuh, "Kita belum mencapai hitungan 2 juta, kau belum kalah." Tuan Adams tersenyum kecut dan berkata, "Tuan Lin, kita berdua tahu dengan jelas bahwa menembus hitungan 2 juta hanya masalah waktu, tidak perlu ribut-ribut tentang sedikit waktu itu. Lalu, apakah kau masih berencana untuk memenuhi janjimu?" tanya Jasper. Tanpa ekspresi, Tuan Adams menjawab, "Anggap aku menang." Jasper tertawa dan berkata kepada Tuan Adams, "Aku akan memberimu bonus tambahan ketika kau pergi di masa depan selama kau benar-benar mengembangkan bakat untukku." Tuan Adams tersentuh dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih, Tuan Lin, atas kemurahan hatimu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang." Mendengar jawaban Tuan Adams, Jasper merasa sangat puas. Meskipun dia membenci superioritas orang-orang Koreana yang tidak beralasan, dia perlu memeras mereka dari semua keterampilan mereka. Dengan memberi mereka beberapa manfaat yang tidak berbahaya secara memadai, mereka kemudian akan lebih patuh dalam mengajarkan keterampilan mereka kepada orang lain. Selain itu, Tuan Adams dan kelompoknya percaya bahwa bahkan jika orang-orang Jasper mengambil semua keterampilan mereka, itu tidak mengubah fakta bahwa tidak akan ada kompetisi di Koreana, sehingga mereka tidak akan tertekan saat kembali. Inilah poin yang juga menjadi fokus Jasper. Saat ini, situasi dengan seluruh proyek perlahan-lahan mulai stabil dan saat malam semakin gelap, para pemain juga. Bab 743. Mulai keluar dari permainan untuk beristirahat, setelah memastikan tidak akan terjadi kecelakaan lagi, Jasper kemudian kembali ke hotel. Jack dan Terry akan berjaga malam itu untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Dengan mereka di sini, Jasper bisa sedikit bersantai. Jasper menunggu lama setelah meninggalkan kantor cabang tetapi Julian masih belum datang dengan mobilnya. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Tepat ketika Jasper hendak menelpon Julian, dia melihat mobil itu melaju mendekat dari jauh. "Julian, apa kau bermalas-malasan?" goda Jasper sambil membuka pintu mobil, namun, dia terkejut ketika dia menyadari bahwa ada orang lain yang duduk di kursinya. "Mengapa kau di sini?" tanya Jasper, terkejut melihat Wendy yang tersenyum manis padanya. Wendy mengedipkan matanya dan menjawab, "Seseorang diam-diam memecahkan rekor dunia untuk game online. Tentu saja, aku datang untuk menyanyikan pujian untuknya." Jasper duduk di kursi yang ditawarkan Wendy kepadanya dan berkata sambil tertawa, "Kau juga mengetahuinya. Aku melihat iklan United Legends di mana-mana beberapa hari ini selama aku berselancar di internet, bahkan ada poster promosi yang tergantung di depan warnet di pinggir jalan, sulit untuk dilewatkan. Aku berencana untuk membuat karakter dan mencobanya besok juga," kata Wendy. Jasper berkata sambil tersenyum, "Itu bagus, mari kita mainkan bersama. Kita akan meminta departemen teknologi untuk menyesuaikan level permainan untuk kita dan kemudian kita bisa menikah." "Semoga," Wendy membalas dengan tersipu, "apakah kau tidak takut para pemain mengetahui tentang kau menggunakan pengaruhmu?" "Bukan masalah besar. Aku tinggal meminta mereka untuk menyiapkan server internal untuk kita berdua," kata Jasper sambil tersenyum. "Bagus untukmu." Wendy menyandarkan kepalanya di bahu Jasper dan berkata, "Aku dengar dari Julian bahwa kau belum tidur sebelum jam 3 pagi akhir-akhir ini. Lihat sekarang sudah jam 1:30.
Aku sibuk. Jasper mengusap pipinya, merasa sedikit lelah. Ada banyak hal yang harus aku tangani secara pribadi, aku tidak punya pilihan, katanya. Bagaimana kalau aku mencarikan sekretaris nanti? Wendy menyarankan. Sebenarnya aku memang membutuhkan seorang sekretaris, aku harus mencarinya sendiri, kata Jasper dengan sungguh-sungguh. Mengapa begitu? Tidak bolehkah aku mencarinya untukmu? Wendy bertanya sambil merasa bingung, kepalanya sedikit miring. Tentu saja, Jasper tidak akan mengatakan bahwa jika dia mengizinkan Wendy mencari seseorang untuknya, dia pasti akan mendapatkan seorang pria untuk menjadi sekretarisnya. Jasper tidak tahan melihat seorang pria membuntutinya sebagai sekretarisnya setiap hari. Julian sudah cukup. Untuk peran khusus sebagai sekretaris, sudah sepantasnya orang itu adalah wanita cantik. Sekretarisku harus lihai dan cakap, mereka juga perlu mengenal berbagai bisnis perusahaan. Menurutmu, berapa banyak industri yang terlibat dalam perusahaan sekarang? Kebanyakan orang tidak bisa menangani semuanya, jadi lebih baik aku mencarinya sendiri, jelas Jasper meyakinkan. Wendy mengerti apa yang dia maksud dan mengangguk. Kau benar, kau harus pergi mencarinya sendiri kalau begitu. Jasper baru saja menghela napas lega ketika Wendy menambahkan dengan ringan, sekretarisnya harus laki-laki. Jasper bingung. Ngomong-ngomong, aku datang hari ini untuk sesuatu yang penting, kata Wendy tiba-tiba dengan serius. Apa itu? Tanya Jasper. Kau masih cukup tak tahu malu untuk bertanya. Kau memintaku sebelumnya untuk mentransfer 5 miliar ke rekening anak perusahaan real estate dan sekarang tinggal 2 hingga 3 miliar yang tersisa di akun perusahaan investasi. Tidak ada uang lagi, kata Wendy. Ekspresi Jasper membeku, apakah dia menjadi miskin sekarang?